bertanya, Ibu ini sejak kapan menjadi kepala sekolah di sini, dan sebelumnya itu menjadi apa sebelum menjadi kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah di MI mulai tahun 2015. Sebelumnya menjadi guru kelas 6 sudah sekitar 10 tahun. Kemudian itu apa visi misi dari sekolah ini? Visi misi dari madrasah kami adalah program kami bernama budaya menuju investasi. Kami mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia yang beriman, berprestasi dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang membedakan atau ciri khas dari MI ini dengan yang lainnya itu kenapa? Kalau ciri khas yang kami tanamkan ke anak-anak, yang pertama itu tentang perilaku karimah. Kami memang memberikan contoh dan juga khas dalam diri anak berkaitan dengan akhlak yang harus dilakukan anak-anak. Dan yang kedua, kami juga punya selain pendidikan yang formal, yang pendidikan ini, kami juga ada ekskul yang bisa menambah wawasan anak, bisa menambah keterampilan anak. Di kegiatan yang pertama itu tentang PIN. Kami punya program Paven Jus 30. Semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kita kajikan selesai dalam 6 tahun tentang Jus 30. Dimulai dari kelas 1 bagi suratnya per kelas. Kelas 1 sampai kelas 5 sampai selesai Jus 30, kelas 6-nya mengulang dari Jus 1 sampai Jus 30, satu dodok disemak di kelas 6. Kemudian pendidikan yang lain seperti pramuka, ada ekskul setiap hari Sabtu, kami ada ekskul wajib yaitu pramuka, kemudian ekskul pilihan ada tari, ada olahraga, ada mau nyanyi, ada mewarnai atau menggambar sesuai dengan bakat dan minat anak. Olahraga juga ada. Itu yang kami lakukan, yang kami rasa ini sudah ada sudah ada progresnya, hasilnya untuk anak-anak, dan alhamdulillah pramuka kami juga menjadi juara 3 tingkat kabupaten untuk siaga pegiat. Menurut Ibu itu bagaimana kayak rencana manajemen di sekolah ini, kayak perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan gitu Bu, yang diterapkan di sekolah ini? Oke. Kalau perencanaan, kami setiap awal tahun pembelajaran dari pihak pemerintah, dari kepala dan semua guru kita rapat bersama-sama, kita canangkan program tahun ini apa, yang akan kita capai tahun ini apa, kemudian kita tentukan bersama-sama. Kemudian setiap 3 bulan sekali kita evaluasi program ini sudah berjalan atau belum. Kalau ada hambatan apa hambatannya, kita cari solusinya. Kemudian perencanaan pelaksanaan juga dikawal bersama-sama. Kami dengan pihak komite di akhir tahun, ketika rapat akhir tahun juga kita buka dulu awal tahun perencanaannya seperti ini. Di akhir tahun ini kita buka bareng-bareng, kita teliti, kita pahami apa yang sudah tercapai dan apa yang belum, terus kita cari solusi terbaiknya untuk memenuhi apa yang belum tercapai, itu apa langkah yang harus kita lakukan. Kira-kira apa sih Bu kendalanya dan solusinya bagaimana? Kalau kendalanya itu banyak yang tidak berjalan. Biasanya yang satu masalah biaya. Kadang kita rencana tapi biayanya ternyata tidak memenuhi, tidak mencukupi. Terus kita cari minimal lah yang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya, kita cari solusinya. Kalau yang misalnya terpending karena belum ada waktu, belum ada kesempatan atau apa, kita sama-sama rapat di komite dan dewan itu menentukan, kita cari apa ya, terus kita sama-sama komitmen besok saling mengingatkan ini yang belum tercapai, ini yang belum terlaksana, bareng-bareng kita laksanakan. Kita sama-sama menyadari kemarin itu tidak benar karena apa, Bu, ini mungkin kurang mengerjakannya, kurang sungguh-sungguh, yang lain apa itu kita buka bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai itu tadi. Kemudian kan Ibu
Ibu kan menjadi kepala sekolah. Nah, itu konsep kepemimpinan seperti apa yang diterapkan di dalam kepala sekolah? Kalau saya menerapkan konsep kekeluargaan, saya yang di sini dituakan, pokoknya bapak ibu itu menjadi satu keluarga, teman sejawat, bukan anak buah tapi teman sejawat yang sama-sama kita bergerak untuk mempertahankan dan memajukan MI ini. Kalau ada satu dua hal yang belum tepat, saya mau memberikan peringatan yang pertama, kedua sampai ketiga yang mungkin agak keras. Kita sampaikan dengan sudah di sini komitmen ini harus kita jaga. Kita berjalan sudah sampai di titik ini bukan hal yang mudah. Ibaratnya yang lain aja masih terseok-seok, kita sudah bisa berjalan tegak, itu harus kita pertahankan. Jadi kalau ada kendala, ada masalah, ada misalnya terlencang sana sini, ya saya tetap memperingatkan, saya tetap menegur, karena ini kalau diteruskan nanti akan menghambat kemajuan madrasah kami. Jadi satu keluarga sama-sama dengan itu bukan bawah, tapi kita sama-sama memiliki madrasah ini, sama-sama membuat kita jaga, kita buat sebaik mungkin, kita berikan layanan sebaik mungkin untuk orang tua dan anak-anak. Kemudian kan kepala sekolah itu kayak ada fungsinya sebagai entrepreneur gitu Bu, kayak pengusaha. Nah, apa itu kegiatan yang dihasilkan di sini? Kalau yang pengusaha yang saya lakukan, dulu kita belum punya kantin. Alhamdulillah bersama-sama dengan Bapak Ibu kita membentuk kantin. Tujuan kantin itu yang pertama membuat makanan yang sehat untuk anak-anak, kemudian yang mengisi dagangan itu dari wali murid. Jadi kita kerjasama dengan wali murid yang berjualan di sini semua wali murid, cuma bapak ibu guru yang menunggu ketika istirahat. Dan hasilnya itu bisa untuk membantu kegiatan yang lain. Dari hasil koperasi ini alhamdulillah lumayan, 1 tahun lebih di atas 25 juta. Dan itu bisa untuk mengembangkan yang lain, untuk kegiatan misalnya ekskul, kegiatan keluar yang lain itu bisa digunakan. Kemudian untuk pembangunan madrasah, karena kita swasta tidak ada bantuan dari negara, sudah berulang kali mengajukan proposal tapi jarang berhasil. Itu kita menggandeng cari pihak luar yang mau membantu kita kerjasama dengan Admia. Dan kita butuh ini, ada yang perhatian, ada yang nyumbang ke sini. Alhamdulillah ini ada yang memberikan bantuan, bisa membuat gedung ini jadi 2 lantai sejumlah 8 lokal, ada aula, ada musola, ini bantuan dari luar. Kita tidak hanya saya, siapapun yang punya keluarga mungkin bisa proposalnya lewat kata-kata dulu lah. Gini kalau butuh niki, kalau ada yang kelebihan rezeki, monggo. Dan ini juga ketika kita bangun musola, banyak dari masyarakat itu yang titip, yang biasanya hall itu niki baik pula jeng hall kedua timbang buat makanan dititipkan ke musola biar menjadi jariah. Itu tidak hanya 1-2 orang, ada beberapa yang seperti itu. Bu, saya punya rezeki petani itu kok panen jagung kok kata aku tak titip sambil bangun musola. Alhamdulillah dari wali murid banyak yang perhatian, banyak yang memberikan sumbangan sehingga alhamdulillah